Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang eksploratif data analisis terhadap data world population. Untuk latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki proyeksi pertumbuhan populasi dunia yang telah dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022. Titik puncak pertumbuhan ini diperkirakan terjadi pada tahun 2080-an, memuncak di sekitar 10,4 miliar jiwa dan diprediksi akan stabil hingga tahun 2100. Data menunjukkan bahwa 2/3 dari populasi global saat ini tinggal di negara atau wilayah dengan tingkat fertilitas di bawah 2,1 kelahiran per wanita, yang merupakan tingkat yang dianggap perlu untuk mencapai pertumbuhan nol dalam jangka panjang. Laporan ini akan mengupas lebih dalam isu-isu yang terkait dengan proyeksi pertumbuhan populasi dunia, menyelidiki penelitian sebelumnya yang relevan dalam konteks saat ini, serta menggali aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami dinamika pertumbuhan populasi global. Tujuan dari penelitian ini: 1. Menganalisis kepadatan populasi dunia pada tahun 1990 sampai 2022 dengan mempertimbangkan proyeksi PBB yang mencapai puncaknya pada 10,4 miliar jiwa pada tahun 2080-an. 2. Menganalisis negara terpadat dunia untuk mengurangi dampak pengurangan potensi sumber daya manusia bagi negara asal. Manfaat dari penelitian ini: 1. Untuk masyarakat agar bisa dijadikan landasan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Untuk industri, membantu industri merencanakan sumber daya manusia dan pasar potensial, memperhitungkan pergeseran demografis, serta dapat mendorong inovasi dan penyesuaian dalam strategi bisnis dan pemasaran. 3. Pengembangan ilmu, menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam terkait dinamika populasi global, membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan teori demografis. Tinjauan pustaka. 1. Exploratory Data Analysis atau EDA adalah suatu metode eksploratory data yang menggunakan teknik aritmatika sederhana dan teknik grafis untuk merangkum data pengamatan serta memiliki peran integral dalam pemahaman kita terhadap data, memberikan dukungan yang signifikan dalam mengeksplorasi dan menemukan karakteristik data yang nantinya akan digunakan untuk memilih model statistik yang sesuai. Untuk Anaconda adalah sebuah aplikasi open source gratis yang berfungsi untuk distribusi Python dan R, serta memiliki banyak kelebihan diantaranya yaitu mudah dan cepat dalam menginstal package untuk data science. Untuk Python adalah bahasa pemrograman yang umumnya digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan logika perintah yang ditulis dalam Python lebih mudah digunakan dibandingkan dengan pemrograman tingkat rendah seperti bahasa assembly. Penelitian terkait. 1. Stem plot dengan judul Memahami dan Membuat Stem and Leaf Plot dalam Exploratory Data oleh Adi Setiawan 2003, menerapkan analisis data eksploratif untuk membuat stem and leaf plot. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan secara komprehensif penggunaan stem and leaf plot dalam konteks analisis data eksploratif. 2. Deskripsi data melalui blogspot oleh Junaidi 2015, menerapkan analisis data eksploratif untuk mempelajari karakteristik dan distribusi data melalui boxplot. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penggunaan boxplot sebagai alat yang efektif untuk menganalisis dan mendeskripsikan data numeris secara visual. 3. Deforestation and World Population Sustainability, a qualitative analysis oleh Bologna, M. Aquino, G. 2020, menggunakan analisis kuantitatif untuk mengevaluasi keberlanjutan pertumbuhan populasi dunia sehubungan dengan deforestasi. Menggunakan model statistik, penelitian ini menyimpulkan bahwa probabilitas bertahan hidup tanpa berencana kehancuran kurang dari 10%. Untuk desain sistem, seperti pada gambar, berawal dari log data. Selanjutnya, step pertama yaitu data presentation, step kedua data transformation and analysis, step ketiga descriptive statistik, dan step keempat regression testing, lalu yang terakhir show business insight.
Berdasarkan diagram box plot tersebut, nilai tengah pada benua Afrika, Asia, dan Eropa memiliki nilai tengah lebih tinggi dan memiliki penyebaran data pada bagian atas yang lebih luas daripada benua-benua lainnya. Oleh karena itu, negara-negara pada benua Afrika, Asia, dan Eropa memiliki tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara di benua lainnya. Sebaliknya, pada benua Oseania dan Amerika Selatan memiliki nilai tengah lebih rendah dan distribusi data yang lebih condong ke bagian bawah. Artinya, menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi pada benua tersebut lebih lambat. Berdasarkan output diagram batang tersebut, benua Asia memiliki total populasi terbanyak pada tahun 2022, disusul oleh benua Afrika dan Eropa. Sebaliknya, benua Oseania memiliki total populasi paling sedikit dari benua lainnya. Berdasarkan hasil output di atas, dapat dilihat bahwa negara Cina memiliki populasi terbesar pada tahun 2022, disusul oleh negara India. Dan juga dapat dilihat bahwa negara Indonesia menduduki peringkat keempat pada tahun 2022, satu tingkat di bawah Amerika Selatan. Dari hasil scatter plot tersebut, kita dapat simpulkan bahwa tidak ada pola tertentu yang mana menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara luas wilayah dan tingkat pertumbuhan populasi. Dan dapat kita lihat dari hasil output tersebut, titik-titik dalam scatter plot itu berkelompok. Ini menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel. Artinya, terdapat kemungkinan beberapa negara dengan luas wilayah yang kecil memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dari diagram garis di atas, dapat kita lihat 10 negara dengan populasi terbesar sama-sama menunjukkan kenaikan populasi dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2022. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan populasi konsisten naik dari waktu ke waktu. Hasil diagram lingkaran tersebut dapat dilihat gambaran proporsi kepadatan 15 negara atau wilayah dengan kepadatan tertinggi. Persentase kepadatan tertinggi diperoleh oleh Macau di Cina dengan persentase sebesar 31,1%, lalu disusul oleh negara Monaco dengan persentase sebesar 24,5% dan Singapura dengan persentase sebesar 11,3%. Sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam dengan dataset, perlu dilakukan pengecekan terhadap duplikasi dan juga missing value yang mungkin ada dalam dataset. Nah, duplikasi dan juga missing value ini perlu untuk dilakukan pengecekan karena dua hal tersebut dapat menentukan hasil dari analisis. Untuk duplikasi dalam dataset kami, setelah dilakukan pengecekan, hasilnya adalah tidak terdapat duplikasi dalam data. Dan untuk missing value-nya sendiri, setelah dilakukan analisis dan juga pengecekan, didapatkan hasil bahwa missing value yang terdapat dalam dataset adalah 0. Dengan kata lain, dataset kami tidak memiliki missing value. Selanjutnya, melakukan analisis secara garis besar yaitu analisis umum. Di sini yang dianalisis merupakan jumlah negara pada tiap benua, di mana hasilnya menunjukkan bahwa benua Afrika memiliki total 57 negara, benua Asia memiliki 50 negara, benua Eropa memiliki kurang lebih 50 negara, Amerika Utara memiliki 40 negara, Oseania memiliki 23 negara, Amerika Selatan memiliki 14 negara. Dengan benua dengan negara terbanyak adalah benua Afrika, serta benua dengan negara paling sedikit adalah Amerika Selatan. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap outlier yang ada dalam data. Nah, pada pengecekan kali ini adalah kolom data dari growth rate atau tingkat pertumbuhan, di mana terdeteksi ada 3 buah outlier yang di sini ditandai dengan scatter plot yang berwarna merah. Berikut ini merupakan pengecekan terhadap outlier dari kolom density per kilometer atau disebut juga dengan kepadatan penduduk per kilometer. Nah, berdasarkan scatter plot yang telah didapatkan,
Terdapat beberapa outlier yang ditandai dengan scatter plot atau titik-titik ini yang berwarna merah. Pengecekan outlier ini juga dapat dilakukan dengan visualisasi dari box plot. Nah, berikut ini ditampilkan block spot dari kolom growth rate dan juga density per kilometer. Berikut ini merupakan visualisasi box plot dari kolom data density per kilometer untuk setiap benua yang ada. Di sini terlihat bahwa yang paling mencolok outliernya adalah dari benua Asia dan juga Eropa. Nah, setelah melakukan deteksi outlier pada sebagian data, disimpulkan bahwa data memiliki sebagian kecil outlier, dan oleh karena itu hubungan antar variabel tidak akan terlalu terpengaruh, sehingga hasil uji statistik memiliki kemungkinan untuk tetap valid. Nah, kami melakukan pengecekan terhadap dua kolom data tersebut karena mempertimbangkan bahwa kolom data lainnya yang ada di dalam dataset merupakan kolom data yang memiliki tipe data yang bukan numerik, serta untuk kolom data jumlah penduduk sendiri merupakan kolom numerik. Nah, akan tetapi jumlah penduduk tersebut bergantung terhadap luasnya negara, dan oleh karena itu kami mempertimbangkan sehingga tidak melakukan pengecekan outlier terhadap kolom-kolom data yang lain. Deskriptif statistik. Berdasarkan hasil output menghasilkan nilai A sebesar 0,50 dan nilai B sebesar 234,50 serta didapatkan nilai probabilitas P X kurang dari 5 sebesar 0,02 dengan persentase 1,92%. Dengan nilai sebesar 0,02 atau 2%, kita dapat mengatakan bahwa peluang mendapatkan nilai X yang kurang dari 5 relatif rendah. Persentase probabilitas 1,92% memberikan gambaran lebih intuitif tentang seberapa kecil peluang ini dalam skala persentase. Pada distribusi normal didapatkan hasil output dalam distribusi probabilitas kontinu. Fx menunjukkan seberapa tinggi kurva distribusi pada nilai tertentu. Semakin tinggi Fx, semakin tinggi kepadatan probabilitas di sekitar nilai X tersebut. Pada hasil output skewness didapatkan bahwa setiap baris dalam tabel mencantumkan nilai X atau growth rate dan nilai Fx yang merupakan nilai fungsi densitas probabilitas untuk nilai X tersebut dalam distribusi normal. Histogram ditampilkan dalam bentuk batang-batang yang merepresentasikan frekuensi relatif dari setiap bin atau interval pada data pertumbuhan populasi. Jika histogram dan kurva distribusi normal cukup cocok, itu menunjukkan bahwa data pertumbuhan populasi mungkin memiliki distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika kurva distribusi normal sesuai dengan histogram, distribusi pertumbuhan populasi mungkin tidak memiliki skewness yang signifikan dan mendekati bentuk simetris. Nilai skewness dari DF growth rate sebesar min 1,09 yang berarti data berdistribusi miring ke kiri atau negatif skewness. Dengan nilai skewness negatif, ekor distribusi atau nilai-nilai di sebelah kiri lebih panjang daripada di sebelah kanan. Mayoritas nilai cenderung berada di sebelah kanan, nilai rata-rata. Berdasarkan hasil output dari kurtosis, didapatkan distribusi data cenderung memiliki nilai-nilai yang sangat terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, sehingga puncaknya lebih tinggi dan lebih tajam. Ekor distribusi lebih berat, yang berarti adanya banyak nilai yang jauh dari rata-rata. Distribusi ini memiliki nilai lebih banyak puncak di sekitar nilai rata-rata, dan ekor distribusi lebih berat dibandingkan dengan distribusi normal. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk menghasilkan nilai ekstrim atau outliers atau kejadian yang jarang. Dari hasil regresi testing kita mendapatkan grafik yang dimana kita dapat mengetahui kepadatan penduduk per kilometer. Ini juga memberikan visualisasi tentang bagaimana kepadatan penduduk berubah dari beberapa entitas.
Kita juga menggunakan regresi testing untuk mendapatkan hasil kepadatan penduduk per bulan dan kepadatan penduduk per harinya. Dan kita dapatkan kepadatan penduduk per minggunya. Dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2022 adalah populasi kepadatan per minggu yang paling tinggi. Setelah itu kita mendapatkan hasil rata-rata dari kepadatan penduduk sejumlah 452,1274043589745 dan tes statistik pada 3,34743458358648 dan p-value 0,00475435603049331 dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak karena ada cukup bukti bahwa rata-rata kepadatan penduduk lebih besar dari nilai yang diuji, sehingga kita mendapatkan nilai korelasi persen yaitu negatif 0,061317850500596672 yaitu dengan variabel density dan area, sehingga skor analisis korelasi yang didapat negatif 0,061317850500596672. Dilihat dari hasil output plot di samping, kita dapat mengetahui visualisasi hubungan antara populasi pada tahun 1970 dan populasi pada 2022, serta mendapatkan hasil map dengan sejumlah 186,7777064355942 sebagai ukuran evaluasi kinerja model regresi linier. Kesimpulannya, melalui diagram box plot terlihat bahwa benua Afrika, Asia, dan Eropa memiliki nilai tengah pertumbuhan populasi yang lebih tinggi dan penyebaran data yang lebih luas, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan benua lainnya. Benua Asia menunjukkan total populasi tertinggi pada tahun 2022 diikuti oleh Afrika dan Eropa, sementara Oseania memiliki populasi paling sedikit. Scatter plot menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara luas wilayah dan pertumbuhan populasi, tetapi beberapa negara dengan luas wilayah kecil dapat memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Diagram lingkaran memberikan gambaran proporsi kepadatan tertinggi dengan Macau, Cina, Monaco, dan Singapura memiliki persentase kepadatan yang signifikan. Analisis statistik lebih lanjut melibatkan pengecekan outlier dan distribusi data. Selanjutnya, model regresi linier digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi dengan hasil evaluasi kinerja model menggunakan MAPE sebesar 1860,78 yang dapat memberikan pandangan kritis terhadap akurasi model tersebut. Meskipun demikian, analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik pertumbuhan populasi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.